Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada penyelesaian kasus. Kita ambil satu contoh sederhana untuk proses penghitungan koefisien korelasi, kemudian koefisien determinasi, dan melihat berapa signifikansi atau tidak hubungan yang terbentuk berdasarkan dua variabel yang berasal dari data kedua-duanya berbentuk data numerik. Jadi suatu survei ingin mengetahui hubungan antara umur dengan lama hari rawat inap di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah di tahun 2020 ini. Jadi ada variabel independennya atau variabel X-nya itu adalah umur dihubungkan dengan lama hari rawat inap di rumah sakit. Lama hari rawat inap ini sebagai variabel dependen atau variabel Y. Nah, kita lihat di bawahnya ada tabel, ini merupakan hasil pengukuran 5 pasien yang variabel independennya berbentuk variabel umur, kemudian lama rawat inap itu dalam satuan hari. Jadi ada 20 umurnya, lama rawatnya 5 hari, 30 lama rawatnya 6 hari, kemudian ada pasien yang ketiga itu 25 usianya, lama rawat inapnya 5 hari, kemudian 35, 7 hari, usia 40 itu 8 hari. Nah, sekarang pertanyaannya, tolong Anda selesaikan bagaimana sejauh mana hubungan yang terbentuk antara variabel umur dengan lama rawat inap. Nah, untuk menyelesaikannya secara manual, tentu kita nanti minta dibantu dengan pembuatan tabel supaya memudahkan di dalam penghitungan karena tingkat kesalahan bisa saja terjadi dari proses penghitungan menggunakan manual ini. Nah, ini data tabel kolom pertama itu pasien 1 dengan sampai 5, kemudian usianya diambil dari data awal tadi. Pasien 1 itu umur 20, 30, 25, 35, dan 40. Ini yang bertindak sebagai variabel independen atau variabel X-nya. Kemudian variabel Y-nya, lama rawat inap, itu satuannya hari, 5 hari, 6 hari, 5 hari, 7 hari, dan 8 hari. Kemudian ini merupakan kolom-kolom bantuan di dalam mempermudah kita untuk menghitungnya. Nah, kita butuh perkalian ataupun kuadrat berdasarkan rumus yang kita gunakan. Nah, yang pertama kolom XY. XY itu merupakan perkalian antara variabel X dengan variabel Y pada masing-masing responden. Untuk pasien yang pertama 20 dikali 5, 100, kedua 30 kali 6, 180, begitu seterusnya. Nah, kemudian kolom yang berikutnya itu merupakan X kuadrat, artinya variabel X kita kuadratkan. 20 dikuadratkan menjadi 400, 30 dikuadratkan menjadi 900, 25 dikuadratkan 625, sampai seterusnya. Kemudian yang kolom terakhir itu merupakan Y kuadrat, artinya variabel Y yang kita kuadratkan. Variabel Y lihat 5, untuk pasien pertama dikuadratkan 25, pasien yang kedua 6 dikuadratkan menjadi 36, pasien yang ketiga 5 dikuadratkan menjadi 25. Nah, di bawahnya sekali itu adalah totalnya atau sigmanya. Untuk usia itu 150, lama rawat inap itu 31, XY, sigma XY itu 970, sigma X kuadrat 4750, sigma Y kuadrat 199. Saya kira ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk memasukkan angka-angka di dalam rumus penghitungan koefisien korelasi. Sekarang Anda ambil rumus itu, kemudian masukkan satu persatu. N itu adalah 5, kemudian sigma XY, Anda lihat di tabel tadi, sigma XY itu adalah 970, kemudian sigma X dikali sigma Y, 150 dikali 31, dibagi akar 5 dikali sigma S kuadrat 4750 dikurangi sigma S dikuadratkan dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y baru dikuadratkan. Nah, kalau ini benar nantinya penghitungannya kita dapatkan nilai R itu adalah 0,97. Nah, R-nya atau nilai koefisien korelasinya 0,97. Nah, interpretasinya bagaimana?
Jadi berdasarkan nilai koefisien korelasi, kita peroleh nilai R kecilnya itu 0,97. Nah, dari nilai ini dapatlah disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat. Jadi berdasarkan kriteria Colton tadi, Anda lihat apakah 0,97 ini masuk dalam kategori mana. Sehingga kita simpulkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara umur dengan lama rawat inap dan hubungan yang terbentuk itu berpola linear positif. Jadi ketika terjadi kenaikan umur atau semakin tua, maka semakin lama hari rawat inapnya. Ya, artinya semakin tinggi umur pasien, maka semakin lama hari rawat inap yang dibutuhkan untuk sembuh dari sakitnya. Nah, inilah interpretasi untuk hasil koefisien korelasi. Nah, kemudian tahap yang berikutnya tentu kita ingin meyakinkan apakah secara statistik 0,97 itu sudah dikategorikan sebagai hubungan yang terbentuk itu secara signifikan atau tidak, atau karena hubungannya yang terbentuk itu karena kebetulan saja atau by chance. Nah, kita masukkan uji signifikansi menggunakan uji T. Uji T yang kita sebut nanti dengan T hitung, itu kita bandingkan dengan T tabel. Nah, Anda masukkan untuk mendapatkan nilai T hitung, R dikali N-2 per akar 1 dikurangi R kuadrat. Sekarang masukkan nilai R-nya 0,97, 5 dikurangi 2, 5 itu adalah jumlah data, atau jumlah pasiennya dikurangi 2 per akar 1 minus 0,97 kuadrat. Maka kita dapatkan nilai T-nya 0,97 dikali 3 per akar 0,06. Jadi T 0,97 dikali 3 per 0,24. Sehingga T hitungnya 12,13. Nah, inilah hasil perhitungan dari T hitungnya, 12,13. Dengan demikian kita peroleh nilai T hitungnya 12,13. Kemudian kita cari nilai T tabel. Nah, penggunaan nilai T tabel ini kita menggunakan tabel T dengan derajat kebebasannya itu N-2. Ini N-2 tergantung N-nya. Kalau N-nya 5 berarti dikurangi 2, 3 DK-nya. Nah, Anda menggunakan tabel T, lihat pada uji dua sisi alfa 0,05 dengan DK 3. Maka kita peroleh nilai T tabelnya 3,182. Nah, jadi Anda bisa lihat di tabel T, ini tabel T dengan DK-nya atau DF, DF ini degree of freedom-nya, kalau di Indonesia kan DK ini. Nah, pada posisi 3, kemudian lihat pada uji dua sisi, 0,05 atau uji satu sisi dia sebesar 0,025. Sehingga kita dapatkan nilai T hitungnya, T tabelnya 3,182. Di 3,182 ya. Nah, ini baru kita bandingkan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel dengan kriteria ujinya tolak 0 jika kita dapatkan nilai T hitung itu besar dari nilai T tabel. Nah, berdasarkan hasil yang kita peroleh tadi, T hitung itu sebesar 12,13, jelas lebih besar dari T tabel yang kita dapatkan 3,182. Nah, dengan demikian, maka ditarik kesimpulan, mau tidak mau kita tolak A0. Dengan menolak A0, artinya kita menerima AA hipotesis alternatif. Menerima AA artinya ada hubungan yang signifikan antara umur pasien dengan lama hari rawat inapnya. Oke, jadi ini kesimpulan yang kita dapatkan pada uji signifikansi hubungan atau korelasi antara umur dengan lama hari rawat inap pasien yang ada di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan menghitung nilai koefisien determinasi. Nah, seperti disampaikan tadi bahwa koefisien determinasi ini gunanya untuk memprediksi perubahan yang terjadi pada variabel Y yang dilihat dari variabel X-nya. Atau dalam bahasa sederhananya berapa kontribusi variabel
umur terhadap perubahan pada variabel lama hari rawat inap. Nah, untuk mendapatkan nilai determinasi atau R kuadratnya, kita gunakan rumus yang sudah disampaikan tadi. Ya, masukkan saja rumusnya, nilai-nilai yang ada, N itu 5 dikali sigma X itu sudah dapat 970 dikurangi sigma X 150 dikali dengan sigma Y 31 dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan 5 kali 4750 sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma H dikuadratkan 150, kemudian dikali dengan N kali sigma Y kuadrat 199 dikurangi 31 kuadrat merupakan XY kuadrat. Nah, kalau Anda hitung secara baik, nanti kita dapatkan nilai R kuadratnya itu akar 0,94. Akar 0,94 itu adalah 0,97. Nah, dan demikian ini kita konversikan. Nilai 0,97 ini kita konversikan dalam bentuk persentase menjadi 97%. Nah, 97% inilah yang kita sebut dengan determinannya. Nah, interpretasinya bagaimana? Berdasarkan hasil perhitungan nilai determinasi atau koefisien determinasinya, R kuadratnya dapat disimpulkan bahwa lamanya rawat inap pasien di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah itu sebesar 97% disumbangkan pengaruhnya atau variabel ini disumbangkan oleh faktor umur. Berarti lama tidaknya pasien rawat inap melakukan rawat inap itu sangat tergantung dari usia pasien tersebut. Nah, berapa kontribusi dari variabel umur yaitu sebesar 97%. Nah, artinya apa? Artinya ada 3% lagi itu disumbangkan oleh faktor-faktor lain di luar dari variabel yang kita teliti. Nah, inilah gambaran bagaimana kita menginterpretasikan hasil penyelesaian dari nilai koefisien determinasi atau R kuadrat, kemudian koefisien korelasi untuk melihat seberapa besar derajat hubungan antara dua variabel dan uji signifikansi dari hubungan yang terbentuk. Oke, saya kira bisa paham step by step langkah yang harus kita kerjakan ketika kita dihadapkan pada persoalan untuk menghitung uji korelasi persen produk maman, kemudian untuk menentukan uji signifikansi, dan yang ketiga menentukan berapa kontribusi variabel X terhadap variabel Y dengan memunculkan nilai determinasi. Nah, sekarang Anda kerjakan latihan 1. Dari survei hubungan antara umur dan denyut nadi laki-laki dewasa di RT 06 didapat seperti berikut datanya. Ini sekitar sampelnya ada 10, ada variabel umur, kemudian denyut nadinya. Nah, berdasarkan data tersebut, hitunglah koefisien korelasi antara umur dengan denyut nadi laki-laki beserta interpretasinya, kemudian hitung koefisien determinasi antara umur dan denyut nadi laki-laki beserta interpretasinya. Kemudian lakukan uji signifikansi sesuai dengan step by step tadi. Saya rasa demikian saja pertemuan kita pada siang ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.